Di antara penyakit hati yang juga sangat berbahaya adalah hasad. Hasad sebagaimana perkataan orang adalah awwalu dzambin usiyallahu fi sama wa fil ardi. Hasad adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit maupun di bumi. Adapun di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Adapun di bumi hasadnya Qabil terhadap Habil. Akhirnya Qabil membunuh apa? Habil, ya. Awalnya kenapa? Karena hasad. Dan hasad inilah penyakit orang-orang Yahudi. Kata Allah, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah, orang-orang Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena dia hasad dari diri mereka. Jadi Allah mensifati orang Yahudi dengan al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah. Adapun orang Nasara disifati dengan waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Kenapa Nasara? Mereka tidak punya ilmu tapi semangat beribadah sehingga ibadah mereka menyesatkan. Orang-orang Yahudi kenapa dikatakan al-maghdub alaihim? Mereka dimurkai oleh Allah karena mereka punya ilmu namun tidak mereka amalkan. Di antara ilmu yang tidak mereka amalkan, mereka tahu Muhammad adalah nabi terakhir namun mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang diberikan Alkitab yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, kalau kita punya anak, kita kenal anak kita. Siapa namanya, sifat fisiknya kayak apa, tempat mainnya di mana, tempat ngumpulnya di mana, teman-temannya siapa, munculnya di mana, kapan munculnya. Kira-kira demikian orang Yahudi kenal betul tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah sebabnya kata para ulama, kenapa orang Yahudi mereka tinggal di kota Madinah, konsentrasi tinggal di kota Madinah. Karena mereka tahu akan datang Nabi terakhir yang dia akan berjaya di kota Madinah, yang kota penuh dengan korma. Jadi mereka konsentrasi di situ tinggal. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Tinggal nunggu Nabi terakhir muncul. Begitu Nabi terakhir muncul, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, mereka pun hasad. Ya. Sampai terjadi dialog antara bapaknya Sofiyah, Huyai bin Akhtab berdialog dengan saudaranya. Setelah mereka pagi-pagi di pagi hari ngecek Nabi terakhir datang di Kuba waktu Nabi berhijrah, mereka ngecek, ternyata benar. Di sore hari mereka pulang dengan penuh malas. Kemudian mereka berbicara, didengar oleh Sofiyah. Huwa, apakah ini Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofiyah, benar, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu. Terus bagaimana sikapmu terhadap dia? Adawatuhu ma baqiya dahar. Kata dia, aku akan musuhi dia selama aku masih hidup. Subhanallah. Dia sudah tahu itu Nabi terakhir yang dia nanti-nantikan, tapi gara-gara Nabi tersebut bukan dari Bani Israel, maka dia pun hasad dan dia memusuhi Nabi tersebut sampai akhirnya dia meninggal dunia, tewas ya. Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, istri Nabi Sofiyah binti Huyai ya. Jadi itulah hasad, penyakit hati. Penyakitnya iblis, penyakitnya Yahudi. Sama penyakitnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Kenapa dia juga tidak mau beriman kepada Nabi? Karena dia hasad. Tadinya dia yang mau diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Dia mau diangkat karena dia senior yang masih tersisa. Tahu-tahu datang Rasulullah SAW ke kota Madinah. Akhirnya semua orang mengangkat Nabi menjadi pemimpin. Akhirnya dia hasad. Akhirnya dia menjadi orang munafik. Ya. Jadi hati-hati. Anda kalau punya penyakit hasad, ingat, ini penyakitnya iblis. Penyakitnya siapa lagi? Yahudi. Penyakitnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Bahaya. Tokoh munafiknya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, hasad ini adalah apa definisinya? Definisinya adalah karahiyatu an-ni'ma 'alal ghair. Membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya hasad. Sehingga bapak-bapak dan ibu bisa ngecek jiwanya, hasad atau tidak. Kapan kita melihat orang lain diberi kenikmatan, kita jengkel, itu kita hasad. Ya. Ada orang-orang ibu-ibu tahu-tahu jengkel, kenapa? Ada orang cantik lewat depan dia jengkel. Kenapa lebih cantik dari saya? Itu namanya orang hasad. Hasad namanya. Lihat orang punya mobil lebih hasad. Berarti ente jengkel. Kenapa ente jengkel? Coba tanya, kenapa ente jengkel? Enggak tahu, tiba-tiba jengkel. Itulah namanya hasad. Lihat ada dai lain yang ngaji juga banyak, dia jengkel. Kenapa jengkel? Ada apa? Apa pengisinya salah? Enggak juga, isinya benar. Terus kenapa ente jengkel? Itu namanya hasad.
Kapan kita jengkel sama kenikmatan yang Allah berikan sama orang lain, itu namanya hasad. Dan hasad itu biasanya muncul sesama seprofesi. Sesama seprofesi. Tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Dokter hasad sama dokter yang lain. Ustadz hasad sama ustadz yang lain. Tukang jual buku hasad sama tukang jual buku yang lain. Panitia pengajian hasad sama panitia pengajian yang lain. Jadi sama profesi. Kalau ada tukang becak misalnya kerja di depan rumah sakit besar atau di depan mall besar. Dia tahu yang punya mall siapa. Tapi dia tidak pernah hasad sama yang punya mall. Tapi kalau ada tukang becak yang lain ternyata lebih laris, dia hasad sama tukang becak tersebut. Padahal sama-sama miskin. Tapi sama yang punya mall dia tidak hasad. Dokter tidak hasad sama pemilik rumah sakit, tidak hasad. Pemilik rumah sakit kaya tidak hasad. Tapi kalau dokter praktek yang lain ternyata lebih laris, dia hasad di situ. Jadi sesama apa? Profesi. Tukang jual buku hasad sama tukang jual buku yang lain. Seperti itu. Itulah rata-rata timbul hasad ya di antara satu profesi. Dan orang yang hasad adalah orang yang menderita. Orang yang menderita. Orang qanaah adalah orang yang paling bahagia. Orang hasad adalah orang yang menderita. Kenapa? Dia hasad sama orang, dia sengsara. Orang yang nikmat dia sengsara. Subhanallah, kasihan. Orang itu dapat nikmat dia sengsara. Semakin dapat nikmat semakin sengsara dia. Maka kalau Anda punya penyakit hasad, Anda lawan. Anda harus lawan. Dan benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma khala jasadun min hasadin." Tidak ada jasad yang luput dari hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakin al-la'im yubdih wal karim yukhfih. Tetapi orang yang baik dia sembunyikan, dia lawan. Adapun orang yang buruk dia menampakkan hasadnya. Jadi saya tidak mengatakan diri saya tidak pernah hasad. Saya juga pernah hasad. Antum juga saya rasa pernah hasad. Datang dan pergi, tiba-tiba muncul hasad. Kenapa saya jengkel? Apa salahnya? Nah, kalau kita ditimpa dengan hasad, kita lawan. Kita lawan. Kita lawan hasad tersebut. Baik. Bagaimana cara kita bersihkan hati kita dari hasad? Ya, tentunya di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa dalam Al-Qur'an, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, jangan Kau jadikan dalam hati kami ada ghil. Ghil itu hasad, dengki, ya, kepada orang-orang beriman yang lainnya. Jangan ya Allah. Bersihkanlah hatiku, jangan sampai aku dengki sama orang lain. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tahu dan sadar bahwasanya hasad itu, ya, orang yang hasad biasanya orang yang zalim. Tatkala orang hasad akan mengantarkan kepada kezaliman yang lain. Susah dia menahan hasadnya sehingga akhirnya dia zalim. Contohnya, Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena hasad. Sampai dia bunuh saudaranya sendiri karena dia tidak kuasa dengan menahan hasadnya. Jadi hasad tidak hanya bercokol di dada, mengantarkan kepada tindakan. Ya, aplikasinya ada sehingga dia membunuh saudaranya. Contoh saudara-saudara Nabi Yusuf yang berbuat zalim kepada adik mereka Yusuf alaihissalam. Karena mereka hasad kepada adik mereka Yusuf, ya. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya lebih disayang oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita lebih banyak. Inna abana la fi dhalalin mubin, bapak kita sesat itu. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Saking hasadnya sama adanya mau dibunuh. Awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Atau enggak usah dibunuh, dibuang saja tempat yang jauh. Akhirnya mereka menzalimi adik mereka sendiri, lemparkan dalam sumur. Kenapa mereka sampai nekat menzalimi adik mereka? Karena hasad. Nah, kalau orang hasad tidak selamat dari berbuat zalim. Minimal dia akan gibah orang yang dia tidak suka tersebut. Itu si fulan. Kemana-mana di majelis dia jelek-jelekan orang tersebut. Kenapa? Dia hasad sehingga dia menggibah. Sehingga dia menjatuhkan, membongkar aibnya. Kenapa? Hasad, bukan karena apa-apa, karena hasad. Jadi hasad itu membuat orang terjerumus dalam dosa-dosa yang lainnya. Itu makanya sangat berbahaya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang dhaif tapi maknanya benar, iyyakum wal hasad, hati-hatilah kalian terhadap hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Kata Nabi, hati-hati dengan hasad, sungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, menghanguskan, membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Kalau kayu sudah kita bakar cepat sekali habis kayu tersebut menjadi abu, menjadi debu. Demikian juga hasad. Kalau hasad sudah bercokol pada diri orang, dia akan banyak maksiat.
Minimal dia akan ghibah, dan ghibah dosa besar. Minimal dia akan menuduh tidak dusta, itu juga dosa besar. Ya, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi yang kedua, hati-hati supaya kita menghilangkan hasad. Pertama, kita berdoa. Kedua, kita sadar bahwasanya hasad itu akan mengantarkan kepada kezaliman yang lain. Ketiga, kita harus sadar bahwasanya kalau kita hasad, yang sengsara kita adalah bukan orang yang kita hasati. Yang sengsara kita. Orang itu dapat nikmat, kita hasad. Kenapa kita yang sengsara? Kita bodoh sekali. Dia dapat nikmat, kok kita yang sengsara? Kenapa kita masih sengsara? Ini ngapain? Itu orang bodoh seperti itu. Menyengsarakan diri sendiri, ya, menyengsarakan diri sendiri. Kemudian yang keempat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Anda, kalau Anda pun hasad, Anda jelek-jelekan orang tersebut, Anda melakukan apapun, Anda dendam dalam hati karena hasad, tidak akan merubah orang tersebut. Baik, ada orang lebih cantik lewat depan kita. Kemudian kita jengkel, kita hasad, kemudian wajahnya jadi jelek. Kan enggak berubah, tetap aja dia cantik, Anda tetap jelek. Terus mau diapain? Tidak akan merubah kondisi orang tersebut. Ada orang dai misalnya dia berdakwah kemudian yang ikut banyak, kita hasad, apakah dia berkurang? Enggak, tetap aja dia. Kalau Allah berkehendak dia tenar, ya tenar, mau diapain? Nanti mau apa? Ngapain nanti hasad? Ngapain nanti hasad? Ada orang kaya, ente hasad, dia beli ini, terus ente hasad apakah jadi miskin? Jawabannya tidak. Ternyata hasad Anda tidak akan merubah kondisi. Justru Anda yang semakin sengsara. Maka dikatakan, seorang ulama mengatakan, saya heran dengan orang zalim yang dia zalimi adalah dirinya sendiri. Itulah orang hasad. Dia zalim sama orang, tapi yang terzalimi adalah dirinya sendiri. Dia yang sengsara. Itulah orang hasad. Ya. Dan kunci utama untuk menghilangkan hasad adalah ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Kapan seorang qanaah, maka dia akan terjauhkan dari hasad. Nerimo, ya, Allah berikan ini yang terbaik bagi saya. Saya berusaha, tapi yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi saya. Ya, sederhana sih, saya contohkan. Kalau saya bicara tentang dai, misalnya saya ceramah, yang hadir tidak banyak. Terus yang ada ustadz lain yang hadir mungkin 10.000, 20.000, 31 juta yang hadir. Ngapain saya hasad sama dia? Dalam hati saya, ya, kalau saya punya pengikut banyak seperti dia, mungkin hati saya tidak siap. Mungkin saya jadi angkuh, mungkin saya jadi ria, mungkin saya jadi ujub. Yang sedikit-sedikit saja bisa bikin ujub, apalagi yang banyak seperti itu. Jadi tenangkan diri kita. Allah tahu saya tidak pantas seperti itu, ya sudah, nikmati yang ada. Ini contoh sederhana di kalangan dai misalnya. Contoh antum, lihat ada orang punya mobil banyak, orang itu punya banyak. Ente jangan hasad. Ente bilang kalau saya seperti dia, belum tentu saya bisa bersyukur kepada Allah. Nanti hisabnya panjang pada hari kiamat. Ya. Nanti begini. Bisnis mikir susah, gaji supir 4 orang tidak gampang, banyak pikiran. Udah mending saya sendiri nikmati yang ada. Paham? Ada orang temannya punya istri 4, dia hasad. Ngapain hasad ente? Ente kira punya istri 4 gampang? Susah. Ya. Ngurusi 4 orang. Kalau 4 orang mengandung semua pas-pasan kan susah. Melahirkan 4 orang sekalian enggak gampang ya, akhi. Enggak gampang, ya. Kebutuhan banyak, kerja sana sini, enggak gampang. Ya, nikmatnya ada, susahnya juga banyak, ya. Ya. Belum tentu Anda bisa adil, belum tentu. Hari kiamat kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri 2, kemudian dia condong kepada salah satunya, dia datang pada hari kiamat badannya miring. Ya. Itu 2 sudah miring-miring, apalagi 4 miringnya kayak apa? Jadi maksud saya nikmati yang ada. Ente dapat 2 ya alhamdulillah, dapat 1 alhamdulillah ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita hasad. Jangan sedikit-sedikit hasad. Apa yang Allah berikan ujian kepada dia juga besar. Makanya ada yang berkata, jangan lihat kepada apa yang Allah berikan kepada dia. Kau tidak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Kau enggak tahu. Antum lihat orang kaya, punya perusahaan besar, punya pegawai 1000 orang. Antum lihat, Masya Allah. Antum enggak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Waktu dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya terbatas, sibuk. Antum enggak tahu kalau sudah mau lebaran. Kalau sudah mau lebaran, pegawainya 1000 orang senang tunggu THR. Dia pusing mau kasih THR. Yang pemilik perusahaan apa? Pusing mau kasih THR. Enggak gampang. Belum lagi kalau ada perusahaan lain, dia gelisah. Antum enggak ada saingan, santai aja. Antum kira kepala yang punya perusahaan itu hidup tentram? Belum tentu tentram. Ya. Terus ngapain Anda hasad sama dia?
Anda lihat orang punya pejabat, ada persaingan perjabatan, ingin saingan, kemudian saingan mau jadi pejabat tinggi. Apa enak jadi pejabat tinggi? Belum tentu enak. Terkadang pejabat senyum, tetapi di balik senyumnya menampakkan betapa banyak pikiran yang dia pikirkan. Belum dimaki-maki orang, belum saingannya menuduh dia macam-macam, belum mencari-cari kesalahannya, belum aib keluarganya dibongkar. Apa enaknya jadi seperti itu? Ya sudah, antum jadi rakyat jelata mending daripada, maksud ana jangan terlalu apa? Jangan terlalu hasad. Ya. Hasad-hasad dikit lawan. Kalau enggak ngapain? Sudah nikmati yang ada. Nikmati yang ada. Nikmati yang ada. Maka seorang tatkala ridha dengan pemberian Allah, dia tahu apa yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi dia, yang pantas bagi dia, maka dia akan hidup bahagia. Kapan dia kemudian melihat kepada ke atas, hasad, dengki, dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan pernah bahagia. Selalu saya ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau punya hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Kapan seorang qanaah, dia telah bahagia. Kapan seorang belum qanaah, dia belum bahagia. Raja, dia kenapa bahagia? Karena dia merasa puas, dia punya istana banyak, dia punya anak buah banyak, dia punya pasukan banyak, dia merasa puas, dia bahagia. Anda bisa jadi bahagia sebelum sang raja. Tatkala Anda merasa puas sejak awal, Anda sudah bahagia. Ada orang hidup biasa-biasa tapi bahagia, senyum, nikmati kehidupannya, pergi sholat, baca Quran, kerja, pulang lagi ketemu anak, ketemu istri, bahagia. Anda kira jadi Raja Salman misalnya, tentram, belum tentram. Ada perang sana, perang sini, rakyat begini, oh banyak urusan. Undang-undang harus dirubah macam, oh banyak sekali urusan. Kita aja kelihatannya datang, kemudian bawa mobil pesawat pribadi, ada tangga pribadi kelihatan. Cuma lihat itunya, coba lihat urusan dia di sana. Apa gampang? Enggak gampang. Enggak gampang. Jadi nikmati yang ada maksud saya. Nikmati yang ada. Syukuri yang ada. Kalau Anda bersyukur, Allah kasih tambahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan beri tambahan, kata Allah. Allah menggunakan la azidannakum dengan penekanan. Sungguh-sungguh aku akan beri tambahan kepada kalian. Jadi di antara penyakit yang berbahaya yang juga menimpa sebagian masyarakat adalah penyakit hasad, ya, penyakit hasad. Nah, saya nasihati kepada diri saya, kepada ikhwan dan akhwat juga, karena kita tahu penyakit hasad ini rawan menimpa masyarakat, maka Anda jangan timbulkan sebab-sebab yang buat mereka hasad. Jangan suka pamer. Kalau Anda pamer nanti ada yang apa? Hasad. Jangan suka cerita-cerita, nanti ada yang hasad. Jangan juga posting-posting di Facebook, di media sosial, nanti ada yang hasad. Anda lagi peluk-pelukan sama suami, di posting. Kasihan yang istrinya enggak pernah dipeluk sama suaminya. Hasad dia. Aduh, suami saya kok enggak kayak begini. Ya. Jangan, ya. Tidak semua kenikmatan yang kita rasakan kita jalan-jalan kemana ke luar negeri tidak perlu kita posting. Ada orang yang hasad, yang tidak pernah merasakan nikmat tersebut. Kasihan dia melihat kenikmatan tersebut. Kenapa saya enggak bisa seperti dia? Akhirnya dia tidak mensyukuri yang ada. Kita punya istri soleha, tidak perlu kita cerita sama orang. Ada orang gitu cerita, oh istri saya Masya Allah, begini Ustaz cerita, nurut sekali. Semuanya nurut, semua saya gini, tidak pernah merawat. Yang istrinya suka bentak-bentak, waduh, tadinya dia sudah bahagia, kebahagiaannya hilang. Gara-gara dengar, ternyata orang ini luar biasa. Akhirnya dia pulang, istri dimarah-marahin. Kamu kok enggak seperti istrinya itu? Kamu kok begini, kok enggak begini? Yang salah siapa? Kita terlalu share kenikmatan. Jadi hati-hati, hasad itu rawan menimpa banyak orang, maka tidak semua kenikmatan kita ceritakan. Makanya Syekh Sa'ad As-Satri pernah berkata, kalau ada yang bertanya kepadamu, berapa rumahmu tentang kayaanmu, enggak usah jawab dengan terperinci. Rumahmu berapa? Bilang aja ada, alhamdulillah ada. Kenapa? Kalau kau bilang rumahmu enggak ada, kau akan dihinakan. Kalau kau bilang rumahmu banyak, dia akan hasad. Rumahmu berapa? Masih kontrak. Kasihan, miskin. Rumahmu berapa? Ada 4. Hasad, yang dengar jadi hasad. Kok bisa tambang kayak gitu rumahnya 4? Jadi kalau enggak, maksud saya tidak semua kenikmatan kita share. Ini terutama di media sosial. Ada orang makan mewah, di-share makanannya, di-share bonnya sekian, ya Allah, kasihan yang lihat. Yang banyak orang yang akhirnya ya, gitu. Ibu-ibu juga jangan share suami saya begini, suami saya begini. Hati-hati. Nanti banyak akhwat nih, bagus juga suaminya, kita bisa daftar jadi istri kedua.
Maka tidak semua kebahagiaan di share karena rawan untuk membuat orang hasad kepada kita.